John Tokuhara adalah seorang ahli akupuntur berusia 47 tahun yang disegani di komunitas setempat. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di kliniknya di Waihapu, Hawaii untuk merawat penyakit orang lain. Dia dikenal karena sikapnya yang tenang, lembut, dan juga memiliki senyum yang hangat. John disebut sebagai seorang penyembuh yang membawa kedamaian bagi banyak kliennya. Klinik John adalah rumah kedua baginya dan dia mengabdikan hidupnya untuk bisa membantu orang lain. Meskipun kehadirannya kadang diremehkan, dia meninggalkan pengaruh pada semua orang yang dia temui. Namun di balik kestabilan kehidupan profesionalnya, John menyimpan sebuah rahasia, yaitu hubungan terlarang antara John dan Joyce Thompson yang pada waktunya akan mengubah segalanya. Hubungan John dan Joyce berkembang karena dibangun atas dasar kepercayaan, kehangatan, dan dukungan timbal balik. Joyce awalnya datang ke klinik John untuk berobat, mengatasi masalah ketidaksuburan agar dia dapat memiliki anak. Saat John merawatnya, sesi mereka lebih dari sekedar menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga memungkinkan mereka berdua mencapai hubungan yang lebih dalam. Joyce menemukan penghiburan dalam sosok John dan melihatnya sebagai lebih dari sekedar ahli akupuntur. Dia melihat seseorang yang mendengarkannya dengan empati tanpa menghakimi dan yang menawarinya sesuatu yang telah hilang dari pernikahannya selama bertahun-tahun. John juga tertarik pada kerapuhan dan kehangatan Joyce. Meskipun dia tidak merencanakan untuk melanggar batasan etis apapun, ketertarikan terhadap Joyce tidak dapat disangkalnya. John tahu resiko yang akan dia hadapi tidak hanya akan merusak reputasinya sebagai seorang penyembuh yang disegani, tetapi juga dapat merusak kepercayaan yang telah dia bangun dengan kliennya dan juga komunitas. Tetapi ada sesuatu tentang Joyce yang berbeda dan tidak dapat ditolaknya. Hubungan mereka terasa tulus dan mendalam, dan seiring berjalannya waktu, interaksi mereka menjadi lebih hangat. Percakapan mereka menjadi lebih lama, dan pertemuan mereka menjadi lebih sering. Yang awalnya hanya berupa senyuman dan pandangan sekilas, berubah menjadi pertemuan yang lebih intim dan bersifat pribadi. Setiap pertemuan diwarnai dengan kegembiraan, namun juga kecemasan karena mengetahui bahwa satu kesalahan kecil pun dapat menghancurkan hidup mereka berdua. Namun, kerahasiaan hubungan berdampak buruk. Joyce adalah seorang wanita yang sudah menikah, dan meskipun hubungannya dengan suaminya, Eric, semakin dingin, dia masih terikat pada pernikahannya. Pada tahun 2021, intensitas hubungan rahasia mereka mulai berkurang di bawah tekanan rasa bersalah dan ketakutannya semakin menggunung. Joyce mulai semakin cemas terus-menerus, khawatir bahwa suaminya akan mengetahui perselingkuhannya. Perilaku aneh dari Joyce mulai meningkatkan kecurigaan suaminya. Joyce seringkali kedapatan perhatiannya teralihkan dan menerima telepon secara sembunyi-sembunyi. Joyce sering menanyai John tentang hubungan mereka dan menyuarakan ketakutannya jika sampai terbongkar. Dan apa artinya hal itu bagi pernikahannya dan juga terhadap reputasi John. John sendiri mengungkapkan keinginannya untuk menjalani hidup tanpa rahasia dan menyarankan agar mereka mengakhiri perselingkuhan. Pertemuan mereka yang tadinya penuh dengan gairah menjadi penuh dengan ketegangan saat mereka mencoba mencari jalan keluar. Titik puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021 ketika Joyce mengaku kepada John bahwa dia yakin suaminya mengetahui sesuatu. John dapat melihat ketakutan di mata Joyce dan jelas bahwa hubungan mereka tidak lagi terasa menyenangkan. Hubungan mereka telah menjadi sumber ketakutan karena mengetahui bahwa mereka tidak dapat melanjutkannya
tanpa konsekuensi yang mengerikan. John setuju bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Pertemuan terakhir ini terasa menegangkan. Mereka telah berbagi keintiman dan rahasia selama berbulan-bulan, tetapi sekarang mereka hanya punya kenangan. Namun terlepas dari keputusan mereka, rasa takut Joyce tetap ada. Dia dipermainkan oleh pemikiran bahwa Eric tahu lebih banyak dan telah merencanakan sesuatu. Di awal Januari 2022, John mendengar kabar tak sedap dari orang-orang yang sering mengunjungi kliniknya. Mereka menyebutkan telah melihat sosok tak dikenal pada larut malam, dan seorang tetangganya melaporkan telah mendengar suara-suara yang aneh. Beberapa bahkan berpikir mereka telah melihat sosok Eric, yaitu suami Joyce, di dekat kliniknya John. Namun John menganggap semua itu hanya sebagai curiga yang berlebihan. Pada tanggal 13 Januari 2022, klinik John dijadwalkan buka di pagi hari itu dengan pasiennya sudah membuat janji. Menjelang siang, kekhawatiran mulai meningkat karena John tidak menanggapi panggilan atau pesannya. Untuk seseorang yang memiliki komitmen seperti John, hal ini sangat di luar karakternya. Ibunya merasakan ada sesuatu yang salah dan dia pun memutuskan untuk mampir ke klinik untuk memeriksanya. Ketika tiba di sana, ibu John disambut dengan keheningan yang meresahkan. Dia melihat pintu depan dalam keadaan tidak dikunci, dan ketika dia berjalan lebih jauh ke dalam klinik, dia menemukan putranya itu tertidur di atas mejanya tanpa bergerak. John ternyata terbaring tak bernyawa di atas genangan darahnya sendiri, di mana tubuhnya terkena luka tembak. Ibu John segera menelpon ke polisi. John dinyatakan telah ditembak dari jarak jauh sebanyak 4 kali di wajah dan kepalanya dengan menggunakan senjata kaliber 22. Jelas bagi penyelidik bahwa ini bukanlah tindakan kekerasan yang dilakukan secara acak. Ini adalah sebuah eksekusi yang dipicu oleh kemarahan pribadi. Polisi mengumpulkan bukti dengan cermat. Investigasi awal dimulai dengan wawancara dengan keluarga, klien, dan teman dekat John. Tidak butuh waktu lama bagi para detektif untuk mengetahui bahwa John baru saja mengakhiri hubungannya dengan Joyce, yaitu seorang wanita yang sudah menikah. Hubungan tersebut bersifat rahasia dan penuh dengan resiko yang dirahasiakan dengan buruk. Kabar tentang perselingkuhan ini telah beredar di antara kenalan John, dan para detektif segera melihat ini sebagai motif potensial. Dan mereka berinisiatif untuk menanyai Joyce dan juga suaminya. Ketika polisi menghubungi Joyce, mereka menemukan kalau dia tampak terguncang. Dia menjelaskan bahwa hubungannya dengan John telah berakhir beberapa minggu sebelumnya, tetapi bersikeras bahwa hubungan itu berakhir dengan baik. Namun sikapnya yang cemas menunjukkan bahwa dia menyembunyikan sesuatu yang dicatat oleh detektif. Namun detektif tidak memiliki bukti yang menghubungkan Joyce secara langsung dengan kejahatan tersebut. Joyce menyebutkan bahwa suaminya tidak mengetahui apapun tentang perselingkuhannya meskipun nada suaranya terdengar ragu-ragu. Sehingga detektif meragukan klaimnya. Sebaliknya, Eric secara mengejutkan terlihat sangat tenang ketika ditanyai. Dia menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apapun tentang kejahatan yang terjadi dan kabar perselingkuhan istrinya. Dia menyatakan bahwa dia menghabiskan malam hari saat insiden terjadi dengan tidur di rumahnya. Eric tampak kooperatif, tetapi para penyelidik tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa ketenangan Eric adalah topeng untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. Ketika mereka menggali latar belakang Eric, teman dan tetangganya melaporkan dia sebagai orang yang pendiam. Pria pendiam yang jarang mengungkapkan emosinya. Namun beberapa menyebutkan bahwa dia mudah marah ketika diprovokasi dan sangat protektif terhadap keluarganya.
Informasi ini meningkatkan kecurigaan penyelidik lebih lanjut. Penyelidikan berubah secara signifikan ketika detektif memperoleh rekaman pengawasan dari kliniknya John. Dalam rekaman tersebut terlihat sebuah mobil yang mirip dengan mobilnya Eric. Mobil itu terlihat memasuki area klinik John pada larut malam sesaat sebelum perkiraan waktu pembunuhan terjadi. Sesosok tubuh keluar dari mobil itu menuju klinik dan kemudian pergi sekitar 30 menit kemudian. Meskipun rekaman terlihat buram, tidak jelas dan tidak memberikan identifikasi yang jelas, detektif mencurigai bahwa pria di video itu adalah Eric. Namun mereka masih memerlukan bukti nyata untuk bisa mengaitkan Eric dengan pembunuhan tersebut. Tanpa senjata pembunuhan atau saksi mata, kasus mereka bersifat tidak langsung. Tanpa keraguan bahwa dialah pembunuhnya, penyelidik mencari lebih banyak bukti fisik. Mereka meminta dilakukan pemeriksaan forensik terhadap mobil Eric. Mobil itu terlihat telah dengan hati-hati dibersihkan dari sidik jari, darah, dan tanda-tanda apapun yang dapat menempatkannya di TKP. Namun ditemukan adanya jejak samar dari sisa tembakan di roda kemudi dan pegangan pintu, yang menunjukkan dengan kuat bahwa senjata api baru saja ditembakkan saat mobil itu digunakan. Namun sayang tim forensik tidak dapat mencocokkan residu tersebut dengan senjata tertentu. Eric membantah klaim, menyatakan kalau dia tidak pernah menembakkan senjata selama bertahun-tahun dan menyangkal telah memiliki sebuah senjata. Namun detektif mengetahui bahwa seseorang dapat memperoleh senjata api yang tidak terdaftar atau membuangnya dengan cepat setelah melakukan kejahatan. Penemuan residu sisa tembakan merupakan terobosan besar dalam kasus ini, sehingga memberikan alasan bagi penyelidik untuk meyakini bahwa mereka ada di jalur yang benar. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap catatan telepon Eric mengungkapkan bahwa dia telah melakukan serangkaian panggilan yang tidak biasa dan mengirimkan pesan teks samar pada hari-hari menjelang pembunuhan John. Pesan-pesan itu tampaknya tentang merencanakan atau mengordinasikan sesuatu meskipun isi sebenarnya tidak terlalu jelas. Bagi detektif hal ini cukup untuk menunjukkan adanya perencanaan yang dilakukan terlebih dahulu, yaitu bukannya kejahatan yang dilakukan secara impulsif. Seiring dengan kemajuan penyelidikan, detektif membuat garis timeline yang menguraikan bagaimana Eric bisa melakukan kejahatan tersebut. Setelah melakukan penembakan, Eric kembali ke rumahnya untuk membuat alibi. Timeline ini cocok dengan rekaman pengawasan, dan hal ini sudah dianggap cukup bagi jaksa untuk bisa melanjutkan kasusnya Eric. Meskipun senjata pembunuhnya masih belum ditemukan dan buktinya sebagian besar bersifat tidak langsung, detektif merasa yakin mereka dapat meyakinkan juri. Dalam sebuah rekaman pengawasan menunjukkan ada sebuah topi putih yang jatuh di jalan ketika tersangka buru-buru meninggalkan kantor korban. Lalu seorang tunawisma mengambil topi itu dan memakainya. Polisi berhasil menemukan topi itu dan menemukan bahwa DNA Eric berada di dalam topi. Polisi juga menemukan adanya sebuah pot yang terbakar di rumah Eric. Polisi menduga ini digunakan untuk menghilangkan barang bukti. Pada tanggal 3 Februari 2022, polisi menangkap Eric atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Penangkapan tersebut disambut dengan rasa lega pada keluarga dan teman-teman John. Penangkapan ini menjadi perbincangan di kota, di mana para tetangga mengungkapkan ketidakpercayaan bahwa seorang pria pendiam bisa melakukan tindakan brutal seperti ini. Pada penampilan pertamanya di pengadilan, Eric menegaskan bahwa dia tidak bersalah dan mengklaim bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian John.
Pembelaannya berargumentasi bahwa kasus terhadapnya bersifat tidak langsung dengan menekankan bahwa tidak ada saksi dan bahwa dugaan perselingkuhan adalah masalah pribadi, bukanlah motif pembunuhan. Tetapi penuntutan bertekad untuk menyajikan bukti rekaman pengawasan, residu sisa tembakan, dan jejak digital yang semuanya menunjuk pada Erik sebagai pelakunya. Seiring dengan berkembangnya kasus terhadap Erik, bukti sangat membebani tim penuntut dan pembela. Jaksa berpendapat bahwa Erik telah mengetahui perselingkuhan istrinya dengan John yang membawanya ke pembunuhan yang direncanakannya dengan cermat. Jaksa menggambarkan Erik sebagai seorang yang kejam dan dipicu oleh pengkhianatan, yang menyembunyikan kemarahannya di balik penampilan luar yang tenang, menunggu saat yang tepat untuk melakukan balas dendamnya. Di pengadilan, teman-teman dan kenalan John bersaksi tentang karakternya, menceritakan dampak besar kehilangannya terhadap komunitas. Saksi yang mengenal Joyce dan Erik menambahkan bahwa Erik memiliki sifat dan kecenderungan untuk menyimpan kemarahan di balik penampilan luarnya yang tenang. Dalam sidang, lebih banyak rincian yang terungkap memberikan gambaran sekilas tentang rahasia dan emosi yang telah mendorong kasus ini ke kesimpulan yang tragis. Disimpulkan bahwa Erik adalah seseorang yang perfeksionis dan suka mengontrol, dan dia ingin memperbaiki pernikahannya dengan menghabisi nyawanya John, sehingga dia dan Joyce bisa hidup bahagia selamanya. Saudara Joyce bersaksi bahwa Erik membutuhkan waktu setelah mengetahui tentang perselingkuhan itu, sebelum dia mengizinkan istrinya untuk melanjutkan hidupnya. 11 hari sebelum insiden, Joyce dan Erik membuat kesepakatan bahwa Erik akan mendapatkan rumah dan hak asuh tunggal dari putri mereka jika mereka nantinya bercerai. Jaksa menuduh Erik membuat Joyce menandatangani perjanjian itu. Namun pembela membantah bahwa itu adalah ide dari Joyce sendiri untuk membuktikan kesetiaannya. Pihak pembela mengeluhkan pekerjaan polisi yang buruk karena hanya berfokus pada kliennya dan mengabaikan kemungkinan adanya tersangka lain. Pembela juga berpendapat bahwa rekaman pengawasan yang didapat sangatlah buruk dan bahwa TKP ditangani dengan ceroboh karena petugas pertama yang tiba di sana mematikan kamera di tubuhnya selama 10 menit. Pada 9 Agustus 2023, juri di persidangan tidak dapat mencapai keputusan mutlak, sehingga hakim pengadilan menyatakan persidangan dibatalkan dan menjadwalkan persidangan ulang pada tanggal 16 Oktober. Pada akhirnya, bukti tidak langsung meskipun tidak sempurna cukup meyakinkan juri untuk mengambil keputusan mutlak. Setelah berhari-hari mempertimbangkan, juri memutuskan Erik bersalah atas pembunuhan John. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sebuah keputusan yang membawa keadilan bagi keluarga dan juga teman-teman John. Klinik John ditutup setelah kematiannya, sebuah pengingat yang jelas akan tragedi yang terjadi di dalamnya. Teman-teman dan keluarga menghormati sosoknya dengan mengadakan acara menyalakan lilin. Keluarga John membentuk dana beasiswa dengan atas nama John untuk membantu calon siswa di bidang kesehatan. Sedangkan bagi Joyce, kehidupan setelah persidangan merupakan perjuangan tersendiri, di mana dia kehilangan kekasih dan juga suaminya. Pernikahan dan reputasinya juga ikut hancur. Dia kembali ke komunitasnya dengan terbebani oleh pengetahuan bahwa perselingkuhannya secara tidak langsung telah menyebabkan kematian John. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!